Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan nih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, para sahabat Mahkota Hati, subscriber Mahkota Hati, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, sehat, insya Allah ya. Yang lagi banyak utang insya Allah tetap saya doakan, semoga Allah mudahkan, dan insya Allah pasti dilunaskan sama Allah. Yang penting kuncinya, selalu saya ingatkan di awal video, selalu saya ingatkan yang penting kuncinya ke Allah. Berdoa sama Allah, minta sama Allah, yakin pasti Allah kabulkan doa itu, pasti Allah mudahkan, pasti Allah lunaskan. Yang penting sabar, kemudian nikmati prosesnya, ikutin alurnya, kemudian kencangkan ibadahnya, perbaikin ibadah kita, pantaskan diri kita. Gak ada cara lain teman-teman semuanya untuk menghadapi masalah ini. Kuncinya satu, libatkan Allah, datang ke Allah, berdoa, yakin bahwa doa itu dikabulin sama Allah. Jadi jangan putus asa. Jadi ente mau berontak bagaimanapun, mau protes bagaimanapun gak bisa bos, karena dunia ini milik Allah. Tugas kita sebagai hamba menikmati, menjalani, ikhtiar, berusaha, berdoa, selebihnya urusan Allah. Silahkan Anda berencana apapun, pingin A, B, C, D, tapi ingat, Allah juga punya rencana. Maka perbaiki ibadah, terus berdoa, terus minta apapun yang menjadi hajat Anda, minta sama Allah. Insya Allah dikabulkan sama Allah. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan, kita harus tetap bersyukur. Hari ini sambil nonton video, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, dan seterusnya. Insya Allah ketika video ini tonton banyak orang, jutaan orang, dan diaminkan, itu termasuk salah satu jalan mempercepat terkabulnya doa. Baik teman-teman semuanya, hari ini ada yang WA ke saya, bukan satu dua orang, banyak, tapi pumpung saya lagi ingat ini. Dan ini buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang melunasi hutang, kalau merasakan yang saya sampaikan ini solusinya, saya kasih tipsnya ya. Pertanyaannya tuh begini, Pak, saya udah nggak sanggup lagi bayar hutang saya hampir berapa ya dia bilang ya, pokoknya hampir 1 miliar lah. Yang WA ke saya itu kan hutangnya itu bukan puluhan juta saja, ratusan juta, bahkan miliaran. Ini dia bertanya, Pak, hutang saya sudah hampir 1 miliar, saya ditipu orang, kemudian usaha saya bangkrut. Saya sudah nggak sanggup lagi bayar hutangnya, Pak. Saya sudah benar-benar pusing, saya rasanya ingin saja mengakhiri hidup. Inti pertanyaannya, sudah tidak sanggup lagi untuk bayar hutang, apa yang harus saya lakukan, Pak? Amalan apa yang harus saya kerjakan, Pak? Nah, lagi-lagi amalan yang ditanya. Kuncinya gini teman-teman semuanya, kalau Anda memang sudah merasa nggak mampu dan nggak sanggup lagi, merasa itu artinya Allah memanggil ente. Kan saya selalu bilang ya, bahwa bahasa Allah tuh gampangnya gini. Ini saya ya, dulu saya berpikirnya begini, kamu nggak bisa nyelesain masalahmu, sini datang padaku, aku bisa menyelesaikan masalahmu. Nah, kira-kira begitu mudahnya. Nah, kalau ente sudah merasa nggak sanggup, sudah merasa mentok, sudah merasa pusing, stres karena beban utang nggak selesai-selesai, satu solusinya, nggak ada yang lain. Apa itu? Kembali ke Allah, libatkan Allah. Kita merasa nggak sanggup karena kita ini merasa sok hebat, bos. Kita mengandalkan pikiran, mengandalkan relasi, mengandalkan bisnis kita, itu semuanya kalau Allah sudah berkehendak, gak ada cerita, gak bakal mampu. Makanya selalu saya katakan, libatkan Allah, perbaikin ibadah. Jalan satu-satunya adalah taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Karena di banyak ilmu yang saya pelajari, saya dapatkan, belajar dari guru-guru, sebab dari susahnya hidup kita, termasuk sulitnya rezeki kita, termasuk masalah utang, itu disebabkan karena dosa. Karena dosa teman-teman semua. Jadi jalan satu-satunya itu adalah banyak minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Ente harus bertobat sama Allah. Timbul pertanyaan lagi, Pak, saya sudah kerjakan sholat tobat, sudah duha, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah sholawat, tapi belum ditolong sama Allah. Jawaban saya, emang dunia ini milik ente? Emang kalau kita sudah ibadahnya, tahajudnya sudah kita kerjakan rutin, sholawatnya banyak, sedekahnya banyak, segala, terus semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita? Kita minta hutang lunas, minta uang 1 miliar, minta segalanya dikasih sama Allah? Gak begitu, bos. Itu sudah ranahnya Allah. Kalau kita memang sudah merasa melakukan ibadah, sudah tahajud, sudah duha, cek lagi, introspeksi lagi keikhlasan kita, kemudian termasuk tata caranya dalam
mulai dari wudhunya dan banyak hal. Jadi kita nggak bisa nggak bisa memaksa semuanya itu harus keinginan kita. Ingat teman-teman sebenarnya, kalau Anda sudah merasa melakukan tahajud, sudah melakukan banyak ibadah, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah itu melunasi hutang kita, bukan itu. Tugas kita itu meyakini. Kalau Anda saat ini yang sudah mengamalkan tahajud, sholawat, duha, sedekah, amalkan terus. Istiqomahkan, karena tugas kita bukan memikirkan caranya bagaimana, tugas kita hanya sebatas melakukan itu saja. Berdoa, berikhtiar hanya sebatas itu, selebihnya urusan Allah. Kalau ente terlalu memikirkan keajaiban, caranya seperti apa, nggak tahu lagi bagaimana, itu membuat ente stres. Makanya berkali-kali saya bilang ya, saya tuh kalau sudah dihadapkan sama masalah yang saya nggak mampu memikirkannya, mencari solusinya, saya stop. Saya langsung kembalikan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Masalah itu dihadirkan Allah untuk kita dan kembalikan kepada Allah. Dan semua tujuan Allah itu memberikan masalah apapun bentuknya, termasuk utang, itu kebaikan teman-teman semuanya. Cuma kadang-kadang kita memandang, berpikirnya itu sudah buruk sangka dulu. Ya Allah kenapa sih gini, ya Allah kenapa sih aku ditipu, ya Allah, pokoknya kita ngeluh. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir introspeksi diri, sebenarnya itu kebaikan dan cara Allah mendidik kita. Kadang-kadang itu ya cara Allah itu untuk menyadarkan kita tuh dengan cara-cara yang yang membuat kita tuh sakit. Itu dibuat banyak utang, kita diuji dengan sakit. Itu sebenarnya tanda Allah supaya kita tuh kembali. Termasuk ente. Kalau ente sudah merasa nggak mampu lagi, nggak sanggup lagi bayar utang, berarti Allah itu memanggil ente. Ente itu segera kembali ke Allah. Ente itu harus sadar bahwa dunia ini bukan milik ente. Kalau cerita amalan, banyak amalan. Saya katakan sederhana, perbaikin dari yang benar-benar ini yang disebutkan apa itu sholat. Sholat duha, sholat wajib nih perbaikin bos. Ini paling penting. Nanti kok tanya amalan sholawat, amalan istighfar tuh banyak amalan. Nanti bisa belajar di guru-guru kita, ustaz kita tuh banyak. Mereka menjelaskan tentang fadilah sholawat, istighfar manfaatnya apa, tahajud dan segala macamnya itu banyak. Tapi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah, saya mengajak Anda berpikir bahwa kalau kita sudah merasa nggak mampu atas masalah yang kita hadapin, kita mentok, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, itu bukti bahwa kita ini lemah, kita punya keterbatasan, bos. Kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Dunia ini Allah yang genggam. Hidup kita, masa depan kita termasuk masalah. Kata Agim itu begini, ini selalu saya ingatkan, saya ulang-ulang. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah salahnya kita menyikapi masalah itu. Jadi kalau ente sekarang terjebak di masalah hutang, sebenarnya kalau dibilang masalah ya masalah, tergantung bagaimana Anda menyikapi masalah itu. Saya katakan, tetap balikkan ke Allah, libatkan Allah. Nah, kalau Anda bingung bagaimana caranya untuk memulai ibadah yang tertata, monggo ikut kelas online di Mahkota Hati. Ada panduannya, ada 9 halaman. Para jamaah yang sudah daftar kelas online di Mahkota Hati itu saya kasih tuh panduannya, tertata. Ibadah sholatnya ada di sana, kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan sholawatnya, kapan sudah semua, termasuk jumlahnya sudah ada semua, dan saya pandu lewat grup WA, lewat Japri saya boleh. Kalau Anda bingung, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting Anda tuh harus benar-benar tobat, kembali ke Allah. Itu tanda dari Allah supaya kita kembali. Gak ada yang lain teman-teman semuanya. Jadi oleh karena itu saya katakan buat teman-teman semuanya, kalau Anda merasa sudah nggak mampu untuk menyelesaikan utang itu, harus berbalik. Percaya deh, Allah nggak mungkin kasih ujian di luar batas kemampuan. Nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan. Yang kadang-kadang kita merasa nggak mampu itu karena kita nggak melibatkan Allah. Kita merasa diri kita nih hebat, diri kita tuh merasa bisa. Perkara solusinya seperti apa itu urusan Allah. Yang penting ente balik aja ke Allah dulu. Balik ke Allah dulu, kemudian taubat dulu, perbaikin ibadah. Untuk amalan, perbanyak istighfar, banyak minta ampun, hidupkan sholat-sholat sunat. Harus begitu, harus berjuang. Kalau ente sudah merasa nggak sanggup, saya katakan itu menurut kita, tapi menurut Allah pasti mampu. Kalau Allah sudah kasih ujian masalah ke diri kita, berarti cuma kita yang mampu, orang lain belum tentu. Nah makanya pahami teman-teman semuanya bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan ke diri kita itu sudah dipastikan pasti kita mampu menghadapinya. Mampu, tinggal kuncinya
libatkan Allah. Kalau memang sudah merasa pusing, nggak mampu untuk hari ini, segera balikkan ke Allah, katakan la haula wala quwata illa billah, ya Allah aku lemah, aku nggak mampu, semuanya kembalikan kepadamu ya Allah. Pasrahkan, ikhlaskan, tetap bergerak, tetap berikhtiar, tetap melakukan ibadah, tetap bekerja, tetap berbisnis, tetap berusaha, pokoknya tetap bergerak, jalani saja hidup ini, tapi libatkan Allah. Jangan lepas dari hati kita nih, ya Allah tolong, ya Allah bagaimana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pokoknya panggil Allah terus. Supaya apa? Supaya Allah kasih ketenangan, kemudian dengan ketenangan itu Allah berikan jalan, karena solusi itu akan kita dapatkan ketika hati kita itu tenang, hati kita itu ikhlas, hati kita itu baik sangka sama Allah, sabar, itu Allah akan tunjukkan jalan. Target awal yang harus kita raih itu ketika kita untuk menyelesaikan masalah, bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan hati dulu, meski di tengah-tengah kita sedang dilanda masalah, termasuk dikejar-kejar hutang, tapi nggak ada cara lain. Ketenangan itu sangat penting, dan ketenangan itu bisa kita dapatkan manakala kita bersandar pada Allah, ingat sama Allah. Karena Allah sudah bilang, hanya orang-orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang. Ketika tenang itu sudah dihadirkan sama Allah, maka solusi itu pun akan dibuka sama Allah. Itu teman-teman surga. Jadi saran saya buat yang bertanya, tobat, kembali ke Allah. Kalaupun Anda sudah mengamalkan semuanya, terus amalkan, terus lakukan, introspeksi diri. Keikhlasan diperbaikin, rasa ridha, yakin diperbaikin. Yang penting tetap semangat. Percaya deh, gak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan. Pasti sesuai kemampuan kita. Cuma kadang-kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Ayo, berlindung ke Allah, merengek ke Allah, minta pertolongan ke Allah. Pasti Allah kasih jalan. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.